Selamat siang, salam dari kami kelompok 12. Hari ini saya mewakili teman-teman saya akan membuat video vlog observasi Museum Pos Indonesia. Saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan sejarah. Dan dengan saya bernama M. Rifki Fauji, lalu mewakili dua teman saya yang bernama Asmadi Ilyas Setiawan dan juga Akbar Ali Azka. Para penonton yang menyaksikan vlog kami, hari ini terjadi museum dibangun pada 27 Juli 1920 dan berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1931, dan dirancang oleh Insinyur J. Berger dan Lutske Boudens, bernama Pos Telegraf dan Telepon atau bisa disebut PTT. Memiliki luas gedung 700 meter persegi yang berdiri tegak di atas lahan tanah seluas 706 meter persegi dengan tampilan arsitektur khas Italia pada masa Renaissance. Bagi para peneliti filateli, Museum Pos dan Giro ini menjadikan tempat yang wajib untuk dikunjungi. Museum yang peresmiannya tanggal 27 September 1983 ini menyajikan koleksi yang sangat banyak. Ketiga dari koleksi itu ada koleksi filateli, perangko-perangko, dan juga koleksi alat-alat perposan seperti alat timbang, dan yang terakhir juga ada koleksi sejarah perkembangan masa ke masa. Perkembangan Indonesia hingga saat ini, masa era globalisasi, Museum Pos menjadi saksi bisu sejarah Indonesia yang mempunyai makna yang sangat dalam mengenai perjuangannya. Karena di Museum Pos ini kita bisa melihat pada bagian ini ada sejarah perposan pada masa kerajaan hingga perposan masa sebelum kemerdekaan, masa pemerintahan Denles. Lalu di bagian sini ada sejarah perposan masa pemerintahan Raffles, perposan pemerintahan Hindia Belanda, lalu pada masa pemerintahan Jepang hingga masa setelah kemerdekaan. Maka Museum Pos ini mempunyai makna yang begitu dalam mengenai perjuangan bangsa Indonesia ini sendiri. Hadirnya Museum Pos Indonesia di Bandung ini menegaskan bahwa koleksi-koleksi yang ada di Museum Pos ini bertujuan mengedukasi seluruh elemen masyarakat Indonesia, mempelajari sejarah perkembangan pos telepon dan telegraf dengan memperlihatkan setiap ruang yang dipenuhi dengan berbagai macam koleksi. Hadirnya Museum Pos Indonesia di Bandung ini menegaskan bahwasanya perkembangan sejarah perposan dan telegraf yang di dalamnya terdapat koleksi-koleksi seperti surat emas yang ada di ruangan sebelah, dan juga ada alat-alat seperti penimbang, lalu ada juga pakaian-pakaian para pos. Nah, ini tuh menjadikan bahwasannya Bandung menjadi tempat yang bisa kita kunjungi, khususnya untuk para peneliti filateli, yaitu khususnya para peneliti perangko juga. Museum Pos adalah tempat yang paling tepat untuk dikunjungi. Maka dari itu, para penonton sekalian, museum yang ada di setiap daerah kita masing-masing disajikan kepada masyarakat sebagai ilmu pengetahuan dan menjadi objek yang dapat memberi makna dari keberadaan sejarah. Sebenarnya pembahasan mengenai edukasi museum tidak akan pernah cukup. Namun, persembahan video yang kami berikan ini semoga bermanfaat ke depannya dan bisa membuat para penonton lebih mencintai sejarah. Sekian dari kami, salam hangat dan sampai jumpa.